Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Gosip Tekno. Dan kali ini kami akan membahas tentang laptop buatan Apple. Yes, MacBook. Karena tidak sedikit orang yang bertanya begini, pengen beli MacBook tapi yang murah ada nggak ya? Jawabannya sih udah jelas nggak ada ya, kalau kalian belinya baru. Ya, MacBook baru itu selalu mahal. Tapi jangan sedih, masih ada solusi untuk mendapatkan MacBook murah dengan cara beli bekas. Nah, di video kali ini kami akan menyajikan rangkuman 5 MacBook termurah yang masih jos kalian gunakan di tahun 2022 ini. Simak video ini lebih lanjut hanya di Gosip Tekno. Satu, MacBook Pro 13 inci AMD 101 tahun 2012. Ya, MacBook yang satu ini bisa dibilang sebagai MacBook paling legendaris sepanjang sejarah Apple ya. Karena peminatnya nggak habis-habis, bahkan sampai tahun ini loh, udah 10 tahun. MacBook Pro tahun 2012 juga jadi MacBook generasi terakhir yang RAM-nya bisa dicopot. Jadi masih bisa di-upgrade dengan gampang. Tahun 2013 ke atas RAM MacBook udah disolder semua. Secara tampilan AMD 101 masih membawa garis desain MacBook unibody generasi pertama ya, yang pertama kali dirilis tahun 2008. Jadi masih gendut dan tebal gitu. Beratnya aja 2 kilo lebih. Lumayan kalau digendong-gendong. Portnya juga masih ada banyak sekali ya, seperti port MagSafe, ada LAN juga, Thunderbolt, USB Type-A, card reader, jack audio, bahkan masih ada DVD room. Nah, bicara soal spek, AMD 101 masih pakai layar 13,3 inci non-retina. Ini artinya resolusinya masih HD ya, jadi agak burik. Sedangkan dapur pacunya pakai Intel Core i5 generasi 3, dual core yang punya clock speed di 2,5 GHz maksimal di 3,1 GHz. VGA-nya integrated, pakai Intel HD Graphic 4000. RAM bawaannya ada 4 GB, jenisnya SODIMM DDR3L. Bisa kalian upgrade sampai 8 GB kalau ikut rekomendasi Apple ya. Tapi banyak juga yang upgrade-nya sampai 16 GB. Dan storage bawaannya masih pakai hard disk 500 GB. Ini sih wajib upgrade pakai SSD ya, karena kalau nggak bakal lemot banget sih. Untuk support OS-nya sendiri, AMD 101 ini mentok di Catalina. Tapi kalau menurut kami, sweet spot-nya ada di Mojave. AMD 101 saat ini di pasaran bisa kalian dapatkan dalam kondisi bekas dengan harga mulai dari 3,5 juta rupiah. 2. MacBook Air 13 inci MJV G2 tahun 2015. Nah, kalau sebelumnya kami merekomendasikan MacBook Pro yang tebal dan berat, kali ini kami kasih MacBook Air lah, yang punya gelar laptop tertipis di dunia. Dimensi yang lebih tipis ini tentu punya konsekuensi ya. Secara performa, MacBook Air memang berada di bawah MacBook Pro. Kalau MacBook Pro identik dengan produktivitas tingkat tinggi, MacBook Air lebih diperuntukkan bagi pengguna yang mobilitasnya tinggi. Jadi macam pebisnis atau mahasiswa yang kebutuhannya banyak di office atau mungkin presentasi dan lain-lain. Bukan tipe konten kreator gitu pokoknya. Secara tampilan ya udahlah ya. MJV G2 sih masih tetap enak dilihat bahkan di tahun 2022 ini. Tipis banget soalnya. Portnya juga masih lumayan lengkap, ada MagSafe, USB Type-A, Thunderbolt, jack audio, dan card reader. Lanjut ke spek, MJV G2 masih pakai layar 13,3 inci non-retina. Prosesornya pakai Intel Core i5 generasi 5 dual core yang punya clock speed di 1,6 GHz maksimal di 2,7 GHz. VGA-nya integrated, pakai Intel HD Graphic 6000. Untuk RAM-nya MJV G2 pakai 4 GB. Ya, memang kecil. Tapi sebenarnya cukup kalau keperluannya sesuai keperluan MacBook Air. Jadi casual gitu. Lagi pula aneh juga kalau mau pakai MacBook Air buat kerjaan berat sih. Kalau kalian mau RAM yang lebih besar bisa cari model lain seperti MMGF2 atau MJV J2. Tapi tentu harganya bakal lebih mahal. Untuk storage, MJV G2 pakai SSD NVMe 256 GB. Kalau kalian masih kurang bisa upgrade sendiri juga. Untuk support OS-nya sendiri, MJV G2 mentok di Monterey, tapi sweet spotnya ada di Mojave kalau menurut kami. MJV G2 saat ini di pasaran bisa kalian temukan dalam kondisi bekas dengan harga mulai dari 4 jutaan. 3. MacBook Pro 13 inci MF839 tahun 2015. MacBook Pro tahun 2015 termasuk sebagai salah satu lini MacBook terlaris sepanjang masa. Salah satunya ya karena MF839 ini. Secara tampilan, MF839 punya garis desain unibody generasi kedua yang pertama kali dirilis pada akhir tahun 2012. Lebih tipis dan ringan dibanding generasi sebelumnya, beratnya cuma 1,4 kilo.
Dimensi yang menipis ini membuat beberapa port dihilangkan, menyisakan MagSafe, Thunderbolt, USB Type-A, jack audio, card reader, dan ketambahan port HDMI. Yang hilang emang udah nggak penting sih, zaman sekarang DVD room buat apa coba? Lanjut ke spek, MF839 udah pakai layar 13,3 inci Retina display, artinya resolusinya setara dengan 2K. Prosesor pakai Intel Core i5 generasi 5 dual core yang punya clock speed di 2,7 GHz maksimal di 3,1 GHz. VGA integrated pakai Intel Iris Graphics 6100. Untuk RAM-nya MF839 pakai 8 GB, sedangkan storage-nya pakai SSD NVMe yang kapasitasnya cuma 128 GB. Sebenarnya ada 3 cara kalau kalian terganggu sama storage yang mungil ini ya. Yang pertama, kalian bisa upgrade SSD. Yang kedua, bisa pakai SSD eksternal. Yang ketiga, cari seri kakaknya, MF840 atau MF841. Ketiga cara tersebut sama-sama perlu menambah budget, jadi kalian hitung aja mana yang lebih sesuai dengan kantong kalian ya. Untuk support OS-nya sendiri, MF839 mentok di Monterey, tapi sweet spot ada di Catalina. MF839 saat ini di pasaran bisa kalian temukan dalam kondisi bekas dengan harga mulai dari 7 jutaan. 4. MacBook Pro 13 inci MPX Q2 tahun 2017. Ini adalah seri MacBook yang sebenarnya kami tidak terlalu suka karena portnya pelit banget ya. Cuma ada 4 buah Thunderbolt bentuknya kayak Type-C gitu, dan port jack audio. Belum kalau pas ngecas kepake 1, jadi sisa 3 doang gitu. Ya, itu adalah pilihan desain yang diambil Apple saat memperkenalkan desain unibody generasi 3 yang juga dipakai sama MPX Q2 ini ya. Secara tampilan MPX Q2 emang oke banget sih, jadi tipis dan minimalis gitu. Perbedaan paling mencolok jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya adalah logo Apple-nya udah nggak nyala lagi ya guys. Jadi glossy macam kaca gitu lah. Perbedaan berikutnya ada di bagian trackpad yang ukurannya lebih besar, dan pada beberapa seri lain ada juga yang versi touch bar, tapi MPX Q2 ini nggak punya touch bar. Lanjut ke spek, MPX Q2 udah pakai layar 13,3 inci Retina display yang bezelnya tipis, jadi kekinian lah. Prosesornya pakai Intel Core i5 generasi 7 dual core yang punya clock speed di 2,3 GHz, maksimalnya di 3,6 GHz. VGA-nya integrated pakai Intel Iris Plus 640. Untuk RAM-nya MPX Q2 pakai 8 GB dan storage pakai SSD NVMe yang kapasitasnya 128 GB. Kalau kekecilan solusinya masih sama seperti sebelumnya. Untuk support OS-nya sendiri, MPX Q2 masih dapat support macOS terbaru Ventura. Dan kemungkinan tahun depan masih bakal dapat lagi. Tapi tetap sih, sweet spotnya ada di Catalina. Kenapa? Karena menurut kami macOS di atas Catalina itu cuma bisa optimal di MacBook yang pakai prosesor Apple Silicon. Buat yang masih Intel, ya bisa sih, tapi kurang jos aja gitu. MPX Q2 saat ini di pasaran bisa kalian temukan dalam kondisi bekas dengan harga mulai dari 8,2 juta rupiah. 5. MacBook Air 13 inci MWTK2 tahun 2020. Iya, MacBook yang satu ini termasuk sebagai salah satu MacBook versi Intel terakhir yang dirilis oleh Apple. Secara tampilan ya, selayaknya MacBook Air, MWTK2 ini tipis banget, bahkan lebih tipis dari MacBook Air generasi sebelumnya. Garis desain secara umum udah senada dengan generasi 3, bezelnya tipis, logo Apple-nya nggak nyala, trackpad-nya besar. Dan portnya juga pelit, ini lebih parah lagi, cuman ada 2 port USB Type-C atau Thunderbolt ya, dan 1 port jack audio. Ngecasnya pun juga lewat port Type-C. Jadi kalau dipakai sambil ngecas cuma tersisa 1 port USB Type-C doang. Lanjut ke spek. MWTK2 udah pakai layar 13,3 inci Retina display. Prosesornya pakai Intel Core i3 generasi 10 dual core yang punya clock speed di 1,1 GHz dan maksimalnya di 3,2 GHz. VGA-nya integrated pakai Intel Iris Plus, nggak tahu serinya berapa. Untuk RAM-nya MWTK2 pakai RAM 8 GB LPDDR4X dan storage-nya pakai SSD NVMe yang kapasitasnya 128 GB. Untuk support OS-nya sendiri, MWTK2 masih dapat support macOS terbaru Ventura dan kemungkinan tahun depan juga bakal masih dapat lagi. Sweet spot-nya sama, tetap masih di Catalina kalau untuk kami ya. MWTK2 saat ini di pasaran bisa kalian temukan dalam kondisi bekas dengan harga mulai dari 8,6 juta rupiah. Itulah 5 MacBook termurah yang masih oke untuk tahun 2022 ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mengetahui gosip dan berita terbaru seputar teknologi. Salam Gosip Tekno.
body's high.